Jadi artinya dengan media air ini kalau kita pakai doa, ini akan berubah dan dia bisa menjadi satu obat. Khususan sahibul kutub Syekh Al-Imam Jalaluddin Asyuti wa anna Allah yaghfir wa rahmah syai'ulillah lahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca hadisnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi fadilatid du'a. Fi fadilatid du'a. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a'u. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah ta'ala yuhibbul muhillilina fid du'a'i. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Laisa syai'un akramu 'ala Allah ta'ala minad du'a. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu ta'ala. Ya 'abdi ana 'indaka zannika wa ana ma'aka idza da'awtani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Man lam yad'u Allah ta'ala yaghdabu alaihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Tarkud du'ai ma'siyatun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a'u silahul mu'mini wa imaddud dini wa nurus samawati wal ardi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-19 menerangkan fi fadilatid du'a, tentang keutamaan doa. Kalau kita bilangnya doa, kalau dalam bahasa Arab doa, doa, da'a yad'u, artinya memanggil. Kalau doa artinya memohon, meminta. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tentang keutamaan doa ini adalah setiap orang manusia, kullu nafsin, kata Nabi, setiap manusia pasti butuh doa. Pasti. Mau dia dari kalangan agama Islam, non muslim, ataupun orang yang kagak punya agama, pasti dia punya doa. Cuman dia sombong. Dia bilang gak ada doa-doa tuh. Kenapa doa-doa dia bilang kagak ada? Karena dia kagak punya Tuhan. Kagak perlu pakai doa, kita jalanin aja. Padahal di dalam hati dia, ketika dia itu mau bekerja, pasti dia mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hatinya dia bilang, nih pasti nih, lihat nih, meskipun orang yang kagak Tuhan nih, dia bilang mudah-mudahan gue dapet duit. Itu udah doa. Kalimat mudah-mudahan aja udah doa. Jadi bohong kalau manusia itu nggak perlu doa meskipun dia seorang ateis. Pahamnya begitu. Cuman manusia itu udah keburu sombong duluan. Kata Allah, waqsid fi masyika waqdud min sautik, inna ankarul aswatu la sautul hamir. Jangan sekali-kali engkau itu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, pusungin dada.
Artinya ngomong besar. Kenapa? Karena dia punya harta, karena dia punya penampilan, karena dia lebih dari segala sesuatu. Manusia itu kalau udah dilebihkan oleh Allah, wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibi wa idza masyausyaukan kana yausa. Manusia kalau aku berikan kenikmatan, dia lupa sama aku, kata Allah. Wa idza masyausyaukan kana yausa. Manusia kalau aku berikan dia itu kesulitan, putus asa dia. Itu sifatnya manusia. Kalau diberikan kelebihan dia sombong. Kalau dia diberikan kesusahan, dia mengeluh. Ya Allah, begini amat hidup nih, susah banget. Tuh, dia kan. Nah, ini dari sifat manusia. Tapi kalau orang dia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia punya senjata. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepada aku, minta kepada aku, pasti aku akan kabulkan. Ini udah janji Allah. Kita disuruh minta. Makanya sebelum kita berikhtiar, syaratnya kita hidup mau bahagia baik di dunia maupun di akhirat, syaratnya gampang sebenarnya. Kita doa dulu baru ikhtiar. Kalau kita nggak punya doa, ikhtiar kita pasti nggak bagus. Dia nggak peduli masalah halal dan haram. Tapi kalau kita pakai doa, doa yang pertama kalau ditanya begini, sholat itu apaan? Sholat itu adalah doa. Sholat yusolli artinya doa. Kita doa. Cuman doa yang disertakan diawali dengan takbir, kemudian disertakan dengan gerakan dan diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Doa yang diawali dengan takbir, diikuti disertai dengan gerakan dan diakhiri dengan salam, itu definisinya sholat. Makanya doa yang lengkap adalah sholat. Jadi kalau kita sebagai orang Islam sebelum berikhtiar sholat dulu, karena kita doa. Nah, jalan kita ketika berusaha pasti bagus, lurus, pasti lurus. Karena nggak ada satu manusia ini yang kagak butuh doa. Perintah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita harus berdoa kepada Allah. Saya kasih contoh, saya baca satu kitab, judul kitab itu Truth of the Water. Artinya bahwasanya kelebihan, kebenaran bahwa air ini bisa berubah BJ-nya, berat jenisnya. Dalam buku itu dikatakan dari seluruh agama yang ada di dunia ini dibacakan air ini, dibuka air ini, ya, dibacakan air ini. Shinto, orang Jepang, dia baca doa dengan air ini. Ternyata setelah dicek BJ-nya berubah, berat jenisnya berubah. Kemudian dipanggil orang Nasrani pendetanya, doa lagi, suruh berdoa. Ternyata BJ-nya juga berubah. Jadi setiap orang yang berdoa menurut agamanya masing-masing berubah. Ternyata ketika orang Islam yang berdoa, maka BJ-nya itu lebih besar, lebih berat, dan diakui oleh agama-agama lain. Itu dalam kitabnya, bukunya Truth of the Water. Jadi artinya dengan media air ini kalau kita pakai doa, ini akan berubah dan dia bisa menjadi suatu obat. Karena medianya Nabi ketika mengobati seseorang, dia pakai medianya air. Dipakai Nabi cuma baca doang, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau panjangin lagi, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, selesai. Begitu. Jadi siapapun orangnya pasti bisa dia berdoa. Terutama kita sebagai orang yang beriman. Makanya doa itu semuanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi hadisnya kita baca. Yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Kalau engkau mau tahu, doa itu senjatanya, pangkalnya ibadah. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, apapun bentuknya, kalau nggak kita pakai doa, nggak bisa ibadah kita. Sodako, saya kasih contoh. Ente sodako 1.000, 2.000 dan lain sebagainya. Ente pakai doa dulu agar supaya maksud dan tujuan ente itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal musibah jauh. As-sodaqatu tatba'ul bala. Sodako itu mencegah daripada musibah. Itu dulu, jangan ngarepin yang lain. Mudah-mudahan Allah cegah musibah buat saya. Itu kalau kita sodako, doa dulu di situ.
Karena senjatanya kita itu, doa itu kata Nabi pangkalnya ibadah. Makanya sholat diletakkan di dalam rukun Islam yang pertama. Ya, yang kedua ya. Habis syahadat, baru yang keduanya sholat. Kenapa? Setelah kita bersaksi, kita disuruh sholat. Karena kalau kita sholat, kita berdoa di situ. Jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ente kabur juga gak jadi masalah, karena di dalam kalimat, di dalam kita sholat semuanya itu udah doa. Yang pertama, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, itu udah doa. Kemudian kita baca suratul Fatihah, udah doa itu. Udah doa semuanya lengkap. Ente mau langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung kabur juga nggak jadi masalah. Tapi tidak berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Duduk dulu yang rapi, tertibkan dulu doa-doanya agar supaya semua diijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus pahami dulu. Ada doa yang ketika dia itu angkat tangan langsung diijabah kontak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia angkat tangan, ya Allah, das langsung. Doanya siapa? Doanya para anbiya. Doanya para wali. Dan itu pun kalau dia berdoa pada momen tertentu, ya bisa. Ya Allah, hancurkan daripada bangsa ini ya Allah, hancur. Lihat kaumnya Nabi Lut. Ya Allah, hancurkan, hancur. Dibalikin sama Allah, diangkat ditebalikin. Itu negara. Kemudian kalau Nabi itu berdoa ada momen tertentu, buktikan kalau engkau seorang Rasul. Tuh, ada kalimat itu dulu dari orang kafir. Baru di pembuktian. Dilemparnya Nabi Musa alaihissalam tongkatnya das jadi ular. Pada detik itu detik itu aja, selebihnya kagak. Dia ketok itu laut, idrib biasa. Pukul daripada tongkatmu, laut terbelah dua. Setelah itu kagak, nggak ada lagi. Para wali pun begitu. Jadi doanya dikabulkan oleh Allah pada momen tertentu. Tapi langsung kontak. Ada doa yang langsung dikontakin oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya doanya para anbiya, para nabi yang dikatakan mukjizat. Ya. Jadi mukjizat itu yang dimiliki khusus para nabi. Ada lagi doanya orang soleh. Namanya karomah. Kalau dia berdoa dijabah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ini udah dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dia udah jauh dari keduniaan kalau dia berdoa. Nah, para wali doanya dijabah. Momennya tertentu juga, makanya orang tua kita dulu udah deh, lu minta air sama ulama tuh, sama kiai tuh, ya, belajar sama dia. Kenapa? Karena doa dia itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, kalau Bapak, Anda semuanya bersyukur kepada Allah, tahlilan, kita panggil siapa di situ? Pasti kita panggil ustaz ataupun ustazah, ataupun para ulama kita panggil, kita dudukin. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ada dia, doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahamnya gitu. Dan dia yang ngerti tata cara berdoa. Pahamnya gitu. Dia mesti bersih badan dia, nggak bisa. Berdoa itu langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau nggak tubuh kita bersih dulu. Kedua, doa yang kagak langsung dijabah oleh Allah, doanya diijabah tapi nggak langsung. Bertahap, pelan. Itu doanya para ulama. Kalau para waliullah, doanya langsung diijabah. Tapi ada momennya juga. Ada momennya namanya karomah. Doanya para waliullah, para ulama juga, itu doanya yang diijabah oleh Allah tapi tertentu. Yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga doanya yang diangsur. Saya mau tanya, Bapak, Ibu kalau minta duit sama Allah, minta rezeki sama Allah, mintanya yang banyak apa sedikit? Banyak. Kalau perempuan itu yang banyak, Ustaz. Semuanya juga mintanya yang banyak. Ternyata apa yang kita minta kepada Allah, kita berikhtiar, ternyata nggak sampai apa yang kita tuju, itu rezeki. Kita mintanya 1 juta, yang turun dikasih sama Allah 500. Kenapa? Tuh pertanyaannya begitu. Karena kalau dikasih 1 juta oleh Allah, engkau akan lupa sama aku.
Wa idza an'amna 'alal insan arada wa na'a bijanibi. Kalau aku berikan kenikmatan, lupa. Makanya ketika kita dikasih sedikit oleh Allah, tidak sampai apa yang kita inginkan, itulah yang berkah. Ya, paham ya? Kalau nyari keberkahan, apa yang kita udah usahain, segitu itulah keberkahannya. Jadi nggak sampai dengan tujuan kita. Inilah doa yang kalau kita berdoa kepada Allah, nggak dikasih cash, artinya nggak dikasih semuanya, diangsur sama Allah, step, pelan-pelan. Ada doa juga yang ditahan, udah berdoa berkali-kali saja, sujud, dia berdoa kepada Allah, tapi doanya nggak dikabulkan, itu ditahan sama Allah. Ditahan dulu sama Allah. Karena kalau sekali dikabulkan, kufur dia. Ditahan dulu sampai di mana kesabaran dia tuh. Ini biasanya doanya orang miskin. Ya Allah, tuh orang miskin tuh kalau berdoa tuh. Dia terus saja berdoa, dia kagak pernah putus. Kenapa doanya kagak dikasih dia langsung kaya? Kenapa rezekinya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena takut ntar kalau ketika lu kasih kaya, lu akan lupa, udah pasti. Makanya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi doa kita semuanya nih. Kita selalu berdoa, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, besok aku mati ya Allah. Jauhilah dari azab kubur. Yang aneh mau tanya, itu udah ngalamin belum azab kubur? Belum. Kita semua belum masuk dalam kubur, belum. Wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati. Ya Allah, jauhkanlah aku dari fitnah, baik aku hidup maupun sudah mati. Mati belum pernah masalahnya. Tapi kita udah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati belum pernah, masuk dalam kubur belum pernah, tapi kita udah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di situ kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Jauhkanlah aku dari siksa neraka besok nanti di akhirat. Akhirat udah pernah belum ngalamin? Belum, tapi kita udah minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhirati hasanah, minta kebaikan nanti di akhirat, tapi kita belum ngalamin, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok kita akan menerimanya ketika masuk dalam kubur, besok juga kita akan menerimanya nanti di akhirat. Doa itu lagi ditahan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, jangan putus doa itu. Kalau kita berdoa terakhir tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa sapu jaga. Ya, nggak boleh putus. Kenapa? Kita minta kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan besok nanti di akhirat. Gitu. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda pula, Innallaha ta'ala yuhibbul mulihina fid du'a. Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang yang kalau berdoa khusyuk. Ingat, ini doa yang kalau mau diterima, Anda bilangin nih. Yang pertama, kalau sunnah Rasulullah, wudhu dulu. Habis wudhu, ya sholat dulu. Sholat hajat. Habis sholat hajat, wajahkan ke kiblat. Jangan kalau kita berdoa ngelihat ke langit, jangan. Tapi lihatlah ke tangan. Lihat ke tangan nih, gini. Rapatkan, sunnahnya ini rapetin nih. Ntar ada di sini kitabnya. Ini rapetin tangan nih kalau dua. Diangkat tangannya. Diangkat tangannya. Amin, amin, amin. Ya bukan sini, tapi diangkat. Ini si Abdul Qadir Jailani aja lagi. Nabi itu kalau berdoa itu diangkat tangannya, dan dia nggak begini. Ya Allah, enggak. Ya Allah, ya Allah. Rabbik fili wali walidayya warhamhuma. Begini, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Allah sangat suka, sangat senang, kata Nabi, kepada orang yang khusyuk dengan doanya. Ya, kalau orang Betawi bilang jangan kita berdoa doa sapu cakung cebok. Ya, mau terima mau kagak usah belakangan deh. Yang penting gua ada doa kabul. Nggak bisa. Jadi doa kalau mau cepat dijabah, kita mesti khusyuk. Dan itu dilakukan berulang-ulang terus. Jangan putus asa terus. Ibaratnya kalau kita makan kan kita nggak pernah putus dalam sehari. Sehari kalau memang itu harus dua kali, apalagi atobah. Tukang ngegares, ngegeliling, terus. Sama doa itu kayak ngegiling. Terus aja kita doa, hantem
ini belum selesai, belum dapat, tapi udah pindah itu doa ke tempat lain lagi. Ya Allah, aku mau punya motor, ya Allah, berikan hamba-Mu rezeki, ya Allah. Motornya belum dapat, udah minta mobil. Ya Allah, mobil, ya Allah. Motornya belum dapat, mau mobil. Bahasanya begitu. Ente sama, ente yang belum punya istri jangan neko-neko juga. Ya Allah, berikan hamba-Mu istri loh. Maunya sih yang begini, ABCD, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau dikasih apa kemauan ente lupa sama Allah. Lupa udah pasti. Jadi kalau kita minta jodoh, kita minta rezeki, yang udah kita dikasih, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Jangan selera kita. Karena kalau udah selera kita, nafsu yang keluar. Gue sih maunya yang begini, ya nggak bisa. Lewat kita ntar. Artinya lewat, kita bisa lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi bahasa kasarnya tuh nyiksa diri ntar. Orang-orang habis ntar. Ya, maunya yang kayak bininya Raffi Ahmad. Wah berat. Ya. Aduh. Berat. Aduh, berat tuh. Yang ukuran 36, 50 berat. Jadi jangan neko-neko gitu. Ya. Yang selanjutnya begini kata Nabi. Laisa syai'un akramu 'ala Allah Ta'ala minad du'a. Tidaklah dari segala sesuatu yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari doa. Perbuatan manusia yang paling Allah senengin apaan kalau mau tahu? Nggak ada segala sesuatu yang paling Allah demenin dari manusia dia berbuat kecuali doa. Orang yang rajin doa itu yang paling Allah senengin. Ketimbang daripada dia itu sholat aja. Sholat dia masih doa. Ketimbang dia sodako aja nggak bisa. Dia mesti pasti rajin berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi doa nanti yang diijabah oleh Allah tempatnya ada nih majelis taklim. Majelis taklim tidak ada satupun doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam majelis ini. Makanya doanya yang bagus kalau di majelis taklim. Ya Allah, mati dia buat terus majelis taklim mati dia. Jangan makanya yang bagus. Ya Allah, aku sudah duduk di majelis ilmu ya Allah. Yang nggak punya jodoh ya Allah, berikan hamba-Mu jodoh ya Allah. Ini nyata udah kita setiap haji ya Allah, berikan hamba-Mu jodoh. Berikan. Yang kagak punya duit ya Allah, berikan duit ya Allah. Buat ini ya Allah. Yang belum punya kerjaan begitu juga sama. Jadi cecer doa itu dulu, cecer aja udah. Ya. Lama-lama tumbang. Ya. Orang kalau digebukin lama-lama KO juga. Ya. Maling lagi sehebat-hebatnya maling, tahan pukul, tetap dia ngaku juga biar gimana KO. Ya. Begitupun doa. Doa kalau dicecer terus pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasti. Yang penting kita nggak boleh lelah dalam berdoa karena Allah paling suka dengan perbuatan manusia. Salah satu di antara yang paling Allah senengin adalah doa. Yaqulullahu Ta'ala nih. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman kata Nabi, "Ya abdi, wahai hambaku, ana indaka zannika." Aku ini bagaimana perasaanmu saja. Prasangka kamu saja kata Allah. Wa ana ma'aka, aku bersamamu. Di mana kita berada, aku bersamamu kata Allah. Idza da'utani, kalau engkau doa. Jadi kalau kita berdoa, Allah selalu bersama kita. Tuh, begitu. Aku bagaimana perasaan kamu? Kalau perasaan kamu pun Allah begini amat nih, ya udah kejadiannya begitu. Tapi kalau kita yakin dengan doa kita, makanya doa yang dijawab oleh Allah, dia mesti ikhlas dan yakin terakhir. Yakin doa gue diterima. Gak bisa segala sesuatu nggak penuh dengan keyakinan. Kalau ente yakin pasti selesai. Ya. Jadi ikhlas yang harus didampingi dengan keyakinan, terakhir kesabaran. Ya, sabar, tungguin aja waktunya, ntar juga dapat. Ya. Nah, dapat. Cuma jangan kelamaan, harus ikhtiar. Ya. Amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, jadi kalau mau Allah jangan berprasangka buruk. Kalau berprasangka buruk, maka kita itu pun akan menjadi buruk. Selalu husnuzon sama Allah. Oh, ini yang terbaik dari Allah. Ini yang terbaik, udah selesai gitu. Yang terbaik semuanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yad'allah ta'ala, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, yaghdhabu alaihi, Allah sangat murka sama dia. Makanya mau Yahudi ke mau Nasrani, kalau dia itu udah kagak ada doa, nih dunia ini nih kalau udah kagak ada doa hancur. Kenapa dunia ini banyak masih berdiri tegak?
Karena masih banyak orang yang berdoa, masih banyak majelis taklim, masih banyak guru-guru ulama. Dia itu tulangnya semuanya. Jadi kalau sekarang kita majelis taklim andai kata kita tutup, hancur atau bah. Anda bilangin aja. Karena kita punya tulang, insya Allah keimanan dan ketakwaan kita dipertahankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu paham. Ya. Jadi udah dicontoh. Kaji dikata Nabi, siapa orang yang kagak berdoa, maka Allah sangat murka, marah kepada dia. Wa qala alaihi salatu wassalam tarku du'a masiyah. Nah, siapa orang kata Nabi yang meninggalkan doa, dia lupa dengan doa, sesungguhnya dia lagi berbuat maksiat. Dosanya sama orang minum, orang judi, sama tuh. Ya, dia lagi berbuat maksiat. Kalau kita lupa doa aja, udah, berarti kita lagi berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tarku du'a fahuwal maksiyah. Siapa orang yang meninggalkan doa, nggak mau doa, maka sesungguhnya dia lagi berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a silahul mu'minin." Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Wa imaduddin, dan buat agama. Wa nurus samawati wal ard, dan cahaya langit dan bumi. Jadi Nabi sudah ngambil kesimpulan, besok nanti umatku dia kalau jihad nggak bisa. Kenapa? Ada anak istri saya, kemudian saya kerja, dia nggak mau jihad di jalan Allah. Kata Nabi, biarin deh, engkau nggak jihad bukan bidang engkau. Jadi sebagus-bagusnya kita amalan di mata Allah Subhanahu Wa Taala, al jihadu fi sabilillah, bertempur melawan orang kafir, itu udah paling bagus. Tapi selemah-lemahnya kita ibadah kepada Allah, minimal doa. Udah deh, gue bantu doa aja deh, lo yang berangkat tuh. Ya, ini jangan lupa nih, nanti kalau ikhtiar, kalau masih ada orang tua, cium tangan dia dulu. Ya, kasih senyum istri dulu katanya. Kasih senyum istri dulu, rezeki ente bagus. Ya, ini kagak mau jalan cemberut, ya sempet deh rezeki ente. Ya, iya nggak, kalau nggak punya bini sempet juga udah. Duitnya cekak. Ya. Tapi insya Allah kalau dia masih ikhtiar, pasti dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtiar sih juga bagus, doanya kagak ada. Ya, doa harus, doa dulu baru ikhtiar, baru itu dikasih. Ya dikasih banyak. Ini kagak doa, ikhtiarnya tiduran, terus lemes jadi. Ya, tidak dapatnya juga lemes juga. Ya, sedikit. Jadi kita mesti kalau mau banyak, ya kerjanya juga mesti banyak. Itu aja, nggak usah pusing-pusing. Ente kerja dari pagi ketemu malam, ya wajar kalau gajinya gede. Cuman rongsok badan ente. Gak bisa. Kita itu hidup itu cuma 8 jam. Ya 8 jam. 8 jam buat ibadah, 8 jam buat istirahat, 8 jam lagi buat bekerja. Jadi kalau kita 8 jam dari pagi, kita ini ibadah nih. Satu hari itu kan 24 jam. Kata Allah, 8 jam buat istirahat, 8 jam engkau itu buat bekerja, 8 jam lagi buat ibadah kepada aku. Contoh, jam 6 kita berangkat, jam 7 kita mulai kerja, jam 8 jam pasti selesai kita bekerja. Pulang kerja kita disuruh ngapain? Disuruh ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah kita. Udah sholat asar, sholat maghrib, terus kita baca Quran sampai kita itu jam 10 suruh tidur sama Allah. Tidur buat istirahat. Jangan di kotak-katik. Lebih dari 8 jam sakit ente. Jadi sakit akan timbul pada diri kita karena kita lewat dari koridor 8 jam tadi. Selesai. Qala sallallahu alaihi wasallam da'utul mazlum. Nah, nih kita harus tahu nih. Doanya orang yang dizolimin mustajabah. Itu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in kana fajiron, meskipun dia itu pendosa, tukang dosa. Fafujuruhu ala nafsi. Maaf nih. Ada seorang pelacur, dia perbuatan dia maksiat, udah ketahuan, berdosa kepada Allah. Tapi kita ini jahatin pelacur. Umpama pelacur ini kita todong duitnya, kita zolimin dia, dia berdoa kepada Allah, itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Awas, hati-hati. Siapapun manusianya, nggak pandang daripada agamanya, tapi kalau kita menzolimi dia, dia berdoa, doanya juga diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa dia pasti doanya buruk.
Ya Allah, mudah-mudahan yang rampok saya Allah ketabrak mobil ya Allah. Tuh. Doa dia pasti buruk. Tapi kalau doanya orang beriman kagak. Ya Allah, berikan hidayah kepada dia ya Allah. Dia kagak tahu ya Allah, kagak ngerti ya Allah. Berikan dia keinsafan ya Allah. Kasih hidayah kepada dia. Tuh doanya orang beriman. Dia nggak pernah mencelakakan orang lain. Enggak. Ya. Jadi doanya orang yang zolim itu pun diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, jadi manusia biarin aja dia agamanya ini jangan. Kenapa? Suatu saat dia berdoa, kenapa? Karena disakitin hati sama kita, dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi kita. Ittaqullah, ittaqu da'utal mazlum katanya. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan doa. Orang-orang Muslim itu orang-orang yang dizolimin. Fa innaha tuhama, fa innama tuhmalu 'alal ghamah, 'alal ghamami yaqulullahu ta'ala. Wa izzati wa jalali lan surannaka walau ba'da hin. Wahai yang maha dimuliakan, yang maha agung, la ansurannaka, sungguh katanya aku tidak menolong kamu walau ba'da hin, meskipun engkau itu seorang yang berbuat dosa. Berarti orang yang berbuat dosa, orang yang dizolimin itu pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Awas hati-hati, kita jangan menjahatin orang, karena doa dia juga akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu, pahamin kita tentang doa. Kita besok masuk bab taubat nih. Ya, apakah taubat kita udah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Insya Allah nanti kita ketemu babnya bab taubat. Awas hati-hati. Kenapa? Karena taubat ini nanti diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala siapa saja agar supaya besok kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita sekarang ngumpul, besok juga ada videonya yang kita nanti juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, ini dia majelisnya ya Allah, taubat ya Allah. Dia ngaji ya Allah. Nanti sama-sama kita juga masuk surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Besok nanti kita main tolong-tolongan di akhirat. Kalau aneh nanti selamat, aneh nolongin ente. Kalau ente selamat juga ente nolongin aneh. Jadi setiap satu orang mukmin dia bisa nolong 10. Dari 10 dia bisa nolong lagi per orang 10 begitu. Kita besok main tolong-tolongan nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita selalu menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan lupa dengan doa setiap saat kita berada, dimanapun kita berada. Ittaqullah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Allah, bertakwalah kamu di mana saja berada. Ya, meskipun dalam keadaan kagak bagus, dalam keadaan ramai, dalam keadaan sepi, selalu diikuti dengan kebaikan. Oleh karena itu, berdoalah kepada Allah, selalu doanya yang selalu berbuat baik, baik buat diri kita maupun buat orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim